Barusan rapat berapa menit? Hanya 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. Satu, listrik selesai. Betul. Jaringan jalan selesai. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri Menteri PU ya. Oke? Oke, terima kasih. Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi kembali, di mana Gubernur Jawa Barat ini kemarin rapat dengan pemerintah Kabupaten Subang untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah Subang. Di antaranya adalah permasalahan tentang listrik, kemudian juga jaringan jalan, kemudian akses pintu tol, dan juga dalam rangka untuk mempersiapkan agar para investor-investor dari luar, dari negara-negara lain mau berinvestasi di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Subang. Dan alhamdulillah sudah ada satu perusahaan besar, perusahaan mobil listrik, yang akan membuka perusahaan yang membutuhkan 18.000 tenaga kerja. Nah, inilah yang kemudian dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama dengan pemerintahan Kabupaten Subang, yakni dalam hal ini adalah berkaitan dengan Bapak Bupati dan juga para pengusaha-pengusaha serta stakeholder yang lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat cuplikannya pada video berikut ini. Nah, ini kita baru rapat dengan pengelola kawasan industri apa, Bapak? Subang Smart Qualita. Pabriknya apa yang akan dibangun segera? BYD. BYD itu pabrik apa? Pabrik mobil listrik, Pak. Pabrik mobil listrik. Butuh tenaga kerja berapa? Hampir 18.000 full capacity. 18.000 full capacity. Kemudian kualifikasi pekerja yang dibutuhkan apa? Engineer dan Engineer. teknik elektronik. Dalam butuh waktu berapa tahun ke depan kami harus siapkan? Dalam waktu tahun ini, Pak. Tahun ini, oke. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD, ya kan? Baik tenaga kerja terampilnya maupun tenaga kerja biasanya. Pak Bupati, siapin latihan. Siap. Didik gaya militer. Siap. Jangan kolokan. Siap. Tenaga kerja Subang itu tenaga kerja pemberani. Siap. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus. Siap. Kerja di Arab saja bagus. Masa kerja di sini nggak bagus? Bagus. Siap kan tenaga Siap. kerjanya? Siap. Biayanya disiapin. Siap. Oke, aman. Jadi ini luar biasa, perusahaan yang di wilayah Subang ini, perusahaan yang tentunya adalah investasi dari luar negeri, itu membuka lowongan kerja untuk 18.000 tenaga kerja. Nah, inilah yang kemudian dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama dengan pemerintahan Kabupaten Subang, yakni dalam hal ini adalah berkaitan dengan Bapak Bupati dan juga para pengusaha-pengusaha serta stakeholder yang lainnya. Barusan rapat berapa menit? Hanya 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. Satu, listrik selesai. Betul. Jaringan jalan selesai. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri Menteri PU ya. Oke? Oke, terima kasih. Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Istimewa. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi bersama dengan pemerintah Kabupaten Subang dan juga stakeholder yang lainnya yang mampu menyelesaikan rapat hanya dalam 20 menit. Jadi masalah yang sangat luar biasa itu dengan ketegasan kebijakan seorang pemimpin itu bisa rampung dalam 20 menit. Dengan suasana yang bisa kita lihat penuh dengan kedekatan, kebersamaan, tidak tegang, yang rapatnya dilakukan dengan sersan, dalam bahasa saya itu serius tapi santai, tetapi kemudian menghasilkan keputusan yang sangat-sangat cepat, yang sangat-sangat akurat dan sangat-sangat bisa mengakomodir dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang tentunya kalau tidak segera diselesaikan akan timbul masalah-masalah yang besar di kemudian hari. Nah, Kang Deddy Mulyadi dengan gaya kepemimpinan beliau mampu menyelesaikan rapat
yang membahas tentang masalah-masalah yang bukan main, ini masalah-masalah besar, tetapi bisa dirampungkan dalam 20 menit. Ini suatu rekor baru, rekor yang sangat luar biasa, di mana rapat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten membahas tentang masalah-masalah yang emergensi, urgen, dan sangat penting, kemudian bisa dilakukan hanya dalam 20 menit dengan hasil yang maksimal. Semua merasa puas, semua merasa bahwa aspirasi dan masalahnya terselesaikan. Nah, inilah seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu yang terpenting adalah mampu mengambil suatu keputusan, yang keputusan itu tentunya minimal, meminimalisir daripada kerugian-kerugian dan juga meminimalisir orang-orang yang merasa dirugikan di dalamnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini hebat, luar biasa. Karena dia mampu kemudian semua pihak, semua stakeholder yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan berkaitan dengan listrik, jaringan jalan, akses pintu tol, kemudian juga pembukaan perusahaan yang akan merekrut 18.000 tenaga kerja, yang nanti hal itu diamanahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada Bupati Subang untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja pribumi dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga nanti menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang hebat dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini menyebut bahwa Subang itu menghasilkan tenaga kerja yang hebat di Arab, di luar negeri bisa menjadi tenaga kerja yang hebat. Maka kita pun sebagai tenaga kerja yang bekerja di negara sendiri harus juga hebat. Jadi tidak benar bahwa kesulitan lapangan kerja. Yang ada adalah satu perusahaan sudah ada 18.000 siap menampung tenaga kerja. Tinggal kemampuan warga Jabarnya untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Hal yang menarik juga bahwa ada hal yang memang perlu dibebaskan berkaitan dengan tanah-tanah yang akan dipakai. Maka Kang Deddy Mulyadi berpesan bahwa dalam proses pembelian tanah itu jangan melalui calo, tetapi langsung kepada pemilik daripada tanah itu, agar kemudian terhindar daripada kezaliman atau terhindar daripada merugikan para pemilik-pemilik lahan atau tanah yang terkena daripada program pemerintah daerah Kabupaten Subang tersebut. Pembebasan lahannya harus langsung dengan pemilik lahan, tidak boleh dengan calo, biar bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Oke? Nah, inilah hal yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan semua pemimpin di negeri ini bisa meniru Kang Deddy Mulyadi, mengambil suatu keputusan secara tegas, secara cepat, karena masyarakat kita ini justru ingin mendapatkan jawaban-jawaban secara cepat, akurat, dan juga bisa memuaskan semua pihak. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi dan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.